Semuanya, selamat pagi. Selamat pagi ya, puji nama Tuhan. Saya rindu mengajak kita lebih bersemangat dengan memekikkan slogan gereja kita ya. Saya berharap semuanya masih ingat ya. Saya coba cek. GBI Pengharapan Surabaya. Nah, masih bisa lebih semangat lagi. GBI Pengharapan Surabaya. Biarlah itu boleh senantiasa kita ingat tagline kita, harapan untuk semua. Karena harapan dari Allah itu telah bekerja di dalam kita. Dan Allah rindu harapan itu kita bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Ibu bapak sekalian, ada yang berbeda hari ini? Ada yang tahu? Apa? Lampu ya. Kemarin waktu doa pagi saya tanya, ternyata rekan-rekan tidak menyadari, tapi di sini ternyata semua menyadari ya. Mungkin beberapa jemaat ada yang bernostalgia, karena kalau saya mendengar dari banyak jemaat, dulu gereja ini pernah yang nuansanya kuning seperti ini ya. Nah kemarin saya ngobrol, wah enak juga ya kuning ya. Iya, enak buat tidur gitu ya. Nah saya berharap slogan itu tidak ada dalam benak Bapak Ibu Saudara. Maksud ini diredupkan supaya menambah kehangatan. Biasanya kan kuning itu hangat ya Bapak Ibu Saudara. Tapi bisakah teman-teman menyalakan lampu sorot yang dua ini ya. Nah saya ini perlu dibantu pencahayaan soalnya. Nanti kalau tidak cukup fatal akibatnya. Tidak bisa melihat wajah saya ya. Nah boleh dinyalakan dua ini supaya kita bisa lebih fokus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk pada subtema yang baru. Kenapa? Karena 5 minggu berturut-turut kita telah belajar tentang perusak kesatuan. Ya, saya coba cek. Yang pertama apa? Ketidakpedulian. Yang kedua, superior dan inferior. Yang ketiga, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya sangat terharu sekali karena semuanya diam ya. Yang ketiga apa? Ambisi ya. Lalu yang keempat, penghakiman, dan yang terakhir pembalasan. Minggu lalu ya kita belajar pembalasan dari Pendeta Yunus Sujilan. Nah hari ini kita masuk pada subtema yang baru yaitu tentang pergerakan gereja. Itu sebabnya saya ingin mengawali dengan visi gereja. Silahkan ditampilkan. Mari kita baca bersama-sama satu kali saja untuk kita terus mengingat visi gereja kita. 1, 2, 3. Sebuah komunitas yang menyembah, membina, dan memperlengkapi anggota untuk memberkati tubuh Kristus dan suku-suku bangsa. Di dalam visi ini Ibu Bapak, seharusnya saya dan saudara sudah ngelontok. Tahu ngelontok ya? Ngelontok itu bukan hanya hafal tetapi sudah terpatri di dalam hati kita. Kenapa kok saya harus mengatakan demikian? Karena saudara adalah anggota gereja di tempat ini. Mungkin yang simpatisan gak hafal masuk akal. Tetapi kalau sudah anggota, apalagi sudah tahunan menjadi anggota di gereja ini, tapi tidak tahu visi gereja kita, nah itu berarti ada yang salah. Seharusnya seluruh anggota gereja memahami visi. Kalau tidak, terus ngapain saudara ada duduk di tempat ini? Saudara yang duduk di tempat ini beribadah menjadi anggota seharusnya tahu kenapa saya beribadah dan di dalam rangka apa saya beribadah di dalam konteks gerejanya atau tubuh Kristus. Maka kalau visinya seperti ini ada 3 fokus yang kita munculkan. Apa saja? Penyembahan. Nah ditampilkan ya, terima kasih operator LCD ya. Operator mungkin menangkap jemaat pada lupa ya, jadi ditampilkan saja Pak gitu ya. Penyembahan, pelayanan, dan pemuritan. Minta maaf kebalik ya, penyembahan, pemuritan, baru pelayanan. Nah di dalam 3 fokus ini ada pergerakannya, yaitu apa? Semua jemaat harus dibawa kepada ibadah, penyembahan, meninggikan Tuhan. Lalu dari ibadah ini semua didorong masuk kemana? Ke pemuritan, masuk kepada kelompok-kelompok kecil untuk bisa belajar firman lebih fokus dan bertumbuh di sana.
Lalu setelah pemuritan mereka harus juga didorong untuk apa? Melayani. Nah, sub melayaninya ada dua. Yang pertama di dalam tubuh Kristus, yaitu di gereja ini, melayani di gereja ini secara internal melayani tubuh Kristus, tapi juga melayani suku-suku bangsa, yaitu panggilan untuk kita bermisi keluar menjangkau sebanyak mungkin orang. Jadi itu adalah pergerakannya, ini merefresh dan hari ini dan sampai akhir bulan Juni nanti, akhir triwulan kedua kita akan bahas soal pergerakan. Nah saya kasih tahu Bapak Ibu ya, nanti bagian penyembahan hanya hari ini, bagian pemuritan 3 kali, bagian pelayanan 2 kali. Nanti kita akan selesai di bulan Juni untuk triwulan yang kedua. Nah hari ini saya akan membahas satu topik yaitu ibadah yang kongregasional. Seperti apa ibadah yang kongregasional? Mari kita akan membuka terlebih dahulu bacaan kita dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Satu ayat saja hari ini. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama dengan semangat ayat ini. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, berapa kata perintah yang muncul di ayat ke-16 ini? Berapa Saudara? Coba dilihat lalu dihitung. Berapa? 3? Ayo yang sini. 4? Yang sini. Ayo siapa tertinggi? Kayak lelang ya. 3, 4, ada yang lain? 7, 5. Ya, kalau saya mencatat 5, tapi apapun jawaban saudara enggak masalah. Tapi saya mencatat 5, yaitu hendaklah perkataan Kristus diam ya, dengan segala kekayaan bla 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 terus ya. Lalu ada apa lagi? Mengajar, menegur, menyanyikan dan mengucap syukur. Jadi ada 5 kata perintah yang saya temukan saudara ya. Nah, bagaimana struktur kalimat ini atau ayat ini, apakah 5-5-nya ini menjadi satu perintah yang sejajar atau ada maksud yang lain? Mengapa teks ini penting atau mengapa penggalian ini penting? Karena kalau kita tidak memahami struktur kalimatnya, maka aplikasinya akan salah. Maka dari itu saudara, saya tahu ibu bapak sudah banyak pergumulan dan beban berat, maka saya langsung potong kompas saja, saya kasih tahu kebenarannya menurut teks Yunaninya. Saya tidak perlu menjelaskan teks Yunaninya ya. Jadi sebenarnya strukturnya bukan 5 kata perintah sejajar, bukan. Tetapi strukturnya seperti ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu semua, itu jadi perintah utama. Jadi di dalam bahasa Yunani itu ada namanya kata perintah, ada namanya kata perintah partisip. Kata perintah partisip ini adalah kata perintah yang mendukung kata perintah utama. Jadi maksudnya Paulus, perintah utamanya itu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Lalu caranya bla 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 bla. Yang di dalam teks ini ada berapa? Berarti 4. Jadi paham ya saudara, struktur kalimatnya begini. Nah saya akan mengajak saudara untuk bisa melihat apa perintah utamanya. Apa yang diminta oleh Tuhan untuk kita kerjakan sebagai kebersamaan komunitas umat Tuhan. Nah silakan dilanjutkan slide-nya. Kita akan menggali ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudara, hendaklah perkataan Kristus, apa yang saudara tangkap dari satu frase ini? Perkataan Kristus itu apa? Awalnya saya berpikir perkataan Kristus hanya terbatas tentang apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Maka kalau Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah itu perkataan Tuhan Yesus. Atau kalau mudahnya saudara cek di mobile phone, ada aplikasi Alkitab. Biasanya yang ucapannya Tuhan Yesus itu dikasih warna apa? Merah.
Nah, saya pikir hanya sebatas itu. Tetapi saudara, ternyata perkataan Kristus di sana tidak berhenti pada apa yang keluar dari mulut Kristus saja. Bukan hanya itu, sekalipun itu bisa diartikan. Tetapi semua tentang Yesus, itu yang dikatakan perkataan Kristus. Jadi apa yang disampaikan Paulus, apa yang disampaikan Yohanes, apa yang disampaikan oleh penulis-penulis perjanjian baru tentang Kristus, itu bisa disebut perkataan Kristus di dalam struktur katanya. Lalu apakah hanya berhenti di sana dan apa maksud spesifiknya? Saudara bisa melanjutkan itu dengan frase dengan segala kekayaan. Apa maksudnya dengan segala kekayaan? Apakah semua teks tentang Kristus yang membahas soal harta kekayaan itu maksudnya? Jawabannya bukan. Kita perlu memperhatikan konteksnya. Nah, kalau saudara menafsirkan kata kekayaan tanpa melihat konteksnya pasti akan keliru. Maka kalau kita melihat konteksnya, di dalam surat yang sama kekayaan ini muncul, saudara. Saudara bisa lihat itu di pasal yang pertama ayat 27 dan pasal yang kedua ayat 2 sampai yang ketiga. Di sana membahas tentang kekayaan. Saya akan membacakan teksnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Yesus Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Nah, kalau saudara menyimak bacaan saya, kaya di sana tentang apa? Pasti bukan uang, tapi kaya tentang pengertian, kaya tentang hikmat, kaya tentang pengetahuan di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi maksudnya Paulus adalah demikian. Lalu ada kata diam di sana. Apa maksudnya kata diam? Kata diam di sana di dalam teks Yunaninya itu mengandung makna permanen. Jadi tidak ngontrak, tidak ngekos. Tapi permanen itu tinggal, menetap saudara ya. Maksudnya apa? Berarti semua kekayaan tentang Kristus Yesus, yang di dalam hal tadi kita melihat ada Injil kasih karunia yang akhirnya bisa menyelamatkan bangsa non-Yahudi termasuk kita, warga Pandegiling dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, itu karena Injil kasih karunia-Nya harus senantiasa diam. Nah, kalau diam berarti harus selalu dikumandangkan. Harus selalu dikumandangkan. Ini selalu dikumandangkan bukan sesekali, selalu diproklamasikan bukan hanya kalau ingat saja. Ini selalu direnungkan bukan saja diucapkan. Itu maksud kata diam. Dan di bagian terakhir ada kata di antara kamu. Berarti perenungan tentang Injil kasih karunia itu tidak hanya direnungi pribadi, tetapi juga bersama-sama. Nah, kalau saya boleh menyederhanakan maksud dari Paulus, itu dia seolah-olah bilang begini, hendaklah segala kekayaan pengertian, hikmat dan pengetahuan tentang Injil kasih karunia di dalam Yesus senantiasa dikumandangkan di dalam tubuh Kristus. Lebih sederhananya lagi, di dalam tubuh Kristus, hei kalian warga pengharapan, Injil harus dikumandangkan. Tidak boleh hanya sesekali, sebulan sekali, atau setahun 2 kali waktu Paskah dan Natal, tetapi setiap ibadah harus dikumandangkan. Maksudnya adalah itu, saudara. Ini maksud utamanya, perintah utamanya yang Paulus ingin tekankan, di mana di dalam tubuh Kristus, Injil harus senantiasa dikumandangkan. Kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita harus senantiasa diajarkan dan disorakkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu muncul 4 perintah di bawahnya. Nah, mungkin saudara berpikir setelah ini khotbahnya pasti caranya ada 4. Ya, tadi ada saya garis bawahi ya. Silahkan boleh. Nah, saudara mungkin akan melihat ya, pasti poin 1 mengajar, poin 2 menegur, poin 3 menyanyikan, poin 4 adalah apa? Mengucap syukur. Awalnya demikian, saudara. Saya pun juga menebak demikian. Tetapi kalau kita menyelidiki di dalam teksnya, sebenarnya caranya ke bawah, saudara bisa lihat ya, bagian caranya lalu ke bawah ada 4 kata perintah itu. Sebenarnya maksudnya adalah ini, silahkan dilanjutkan.
Nah, yang saya kasih stabilo warna orange, saudara ya. Dengan cara menyanyikan mazmur, him, dan pujian rohani dengan hati yang bersyukur untuk mengajar dan menegur sesama dengan segala hikmat. Kalau saudara melihat ini, silahkan dikembalikan saudara. Apa? Nah, sama ini bedanya apa? Pelan-pelan ya, yang ini sama selanjutnya. Ya, yang ini. Saudara menemukan perbedaannya enggak? Enggak tahu Pak, bedanya Pak. Sulit ini Pak. Ada yang menemukan perbedaannya? Kalau ini, yang pertama, ini 4 perintah saudara. Tapi kalau dilanjutkan, nah ini berapa perintah? 1 saudara. Perintah utamanya adalah menyanyi. Menyanyi gunanya untuk menegur dan mengajar dan dinyanyikan dengan ucapan syukur. Dan itulah salah satu cara Injil dikumandangkan, yaitu melalui nyanyian. Maka saya tadi memunculkan judul khotbah saya apa? Ibadah yang kongregasional. Karena apa? Ibadah yang kongregasional salah satu karakteristiknya ibadah itu mengumandangkan Injil Tuhan. Baru salah satunya saudara ya. Jadi kalau saya boleh mengutip satu kesimpulan dari seorang pengkhotbah untuk memudahkan kita sekalian, jawabannya adalah demikian. Nyanyian jemaat itu bukan hanya lagu yang dinyanyikan oleh jemaat, tetapi juga kepada sesama jemaat. Sekali lagi saudara ya, nyanyian jemaat itu bukan hanya lagu yang dinyanyikan oleh jemaat bersama-sama kepada Allah saja, bukan. Tapi nyanyian jemaat itu juga bicara soal lagu yang kita nyanyikan, itu ditujukan kepada sesama kita. Nah barangkali ini sesuatu yang aneh bagi kita, karena seringkali kita hanya berkata kalau memuji Tuhan, yaitu mujinya kepada siapa? Ya Tuhan, gak ada kepada sesama. Tetapi saudara, teks ini berkata demikian, dan itu didukung lagi oleh Efesus pasal 5 ayat 19, yang jauh lebih gamblang mengatakan demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, di dalam apa? Mazmur, di dalam him, di dalam kidung pujian, di dalam nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, bercakap-cakap itu biasanya apa? Ngobrol kan saudara ya. Tetapi Paulus bilang apa? Bercakap-cakaplah dalam apa? Nyanyian. Di dalam him, di dalam nyanyian rohani, puji-pujian rohani. Kita bercakap-cakap satu dengan yang lain. Dan ini karakteristik yang kedua. Ini adalah ibadah yang kongregasional. Nah saudara, apa aplikasinya buat kita? Betul, dugaan saudara tetap ada 4 aplikasinya. Jadi sekalipun tadi perintahnya diringkas jadi 1 yaitu menyanyi, tapi aplikasinya ada 4. Yang pertama, seluruh elemen ibadah itu harus berpusat kepada Kristus. Ini karakteristik yang pertama. Saudara perlu memahami ini karena saudara beribadah tiap minggu. Ini bukan hanya untuk pelayan ibadah, tetapi untuk semua jemaat, untuk semua orang Kristen setidaknya harus memahami konsep ibadah. Supaya apa? Supaya tidak terjebak pada ibadah yang keliru. Maka saudara, saya mengatakan yang pertama, seluruh elemen ibadah harus berpusat kepada Kristus. Elemen ibadah itu apa yang ada di dalam liturgi, saudara. Ada apa? Panggilan berbakti, lalu biasanya apa? Pujian, doa pembukaan, lalu pujian lagi. Terus apa lagi? Khotbah, persembahan, doa syafaat. Di dalam menyusun liturgi, sebenarnya ada patternnya, ada polanya, saudara. Ada yang tahu nomor 1 polanya apa di dalam liturgi? Kalau saudara mengingat coba ya, pattern ibadah kita di pengharapan, nomor 1 apa? Persembahan. Tahu-tahu udah persembahan saudara. Apa? Pengagungan, kemuliaan. Coba tadi ingat lagu pertama apa? Ya ampun, baru setengah jam yang lalu lagu pertama saudara. Lagu pertama apa? Kau Allah yang kudus. Liriknya apa? Kau Allah yang kudus. Diulang 2 kali. Di tahta sucimu kami menyembah. Itu semua soal apa? Pengagungan. Soal kemuliaan. Soal kesucian. Kenapa ibadah harus dimulai dengan kemuliaan Allah? Karena Alkitab juga dimulai dengan kemuliaan Allah. Kejadian itu dimulai dengan kemuliaan Allah. Betapa besarnya Dia menciptakan dunia dan isinya. Maka saudara,
Kalau lagu pertama sudah isinya lagu yang mendayu-dayu, Tuhan tolong aku, berarti itu keliru. Karena nomor satu bicara soal apa? Kemuliaan, kesucian, kekudusan Allah. Setelah itu apa? Setelah kemuliaan, kekudusan masuk ke apa? Dosa. Maka setelah kau Allah yang kudus tadi nyambung ke apa? Pengakuan dosa. Karena di dalam Alkitab setelah Allah menciptakan segala sesuatu yang ditulis apa? Adam jatuh dalam dosa. Adam jatuh di dalam dosa dan itu merusak tatanan semuanya. Sampai akhirnya setelah doa pengakuan dosa, kita masuk kepada berita anugerah, yaitu penebusan. Maka setelah doa pengakuan dosa, kalau Bapak Ibu Saudara teliti di dalam ibadah kita, pasti pujian setelah pengakuan dosa itu ada 3 kata ini. Salib, darah, kalau enggak anak domba. Tadi setelah doa pengakuan dosa pujiannya apa? Marilah nobatkan raja. Kalau saudara teliti di teksnya itu ada darah. Setelah marilah nobatkan raja, tadi ada pujian sukacita yang sangat luar biasa, yang sangat cepat sekali beatnya. Saya tidak tahu yang lansia tadi bisa mengikuti atau tidak ya. Yaitu apa? Oleh darah anak domba. Nyanyian kemenangan. Kenapa? Karena setelah disadarkan dosanya, jangan hanya terpuruk. Dosa, terbatas, gak bisa apa-apa. Jangan itu, tetapi diajar untuk melihat kepada apa? Karya salib Kristus, penebusan. Berita anugerah sampai kepada khotbah. Setelah khotbah ada apa? Pengutusan. Kenapa kok harus diutus? Supaya Injil kasih karunia tidak hanya dinikmati, dipendem aja untuk diri kita, tetapi disebarkan. Dalam liturgi apa? Makanya persembahan itu ditaruh di belakang. Supaya apa? Supaya yang telat bisa ngasih persembahan. Bukan itu saudara ya. Bukan itu. Persembahan ditaruh belakang karena memang fungsinya adalah pengutusan. Setelah kamu ditebus, berdosa, ditebus, maka kamu memberikan persembahan. Itu sebagai respon karena kasih karunia. Maksudnya itu, maka ada pengutusan, yaitu memberi persembahan dan seluruh hidup kita. Setelah itu ada apa? Doa syafaat. Doa syafaat itu bicara soal kita enggak? Enggak. Maka ada banyak orang yang enggak suka doa syafaat. Apalagi kalau yang doa lama. Benar enggak? Kok saya melihat wajah-wajah yang suci semua ya. Saya biasa berdiskusi, ada pernah bertanya, Pak doa syafaat itu ngapain sih Pak? Di ibadah harus ada gitu ya. Kan doa Rabu itu ada doa syafaat. Doa Rabu di gereja kita yang datang 17 saudara. Doa pagi yang datang berapa kemarin? 13. Kalau kita nggak ada doa syafaat di dalam ibadah, nggak pernah saudara punya kesempatan berdoa buat bangsa dan negara. Wong di gereja ora tahu pemenang di omah. Maka saudara doa syafaat ditaruh di mana? Di akhir. Pengutusan, kita berdoa, kita memberkati bangsa negara kita. Berdoa untuk GGBI, berdoa untuk banyak hal termasuk saudara-saudara kita yang sakit. Itu pengutusan. Sampai pada akhirnya ada di doa berkat. Maka di doa berkat itu saudara diutus untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Itu liturgi saudara. Apa pembelajarannya bagi kita? Bagi pelayan jelas harus belajar. Bagi pelayan. Nggak iso nyusun liturgi itu sak karepmu dewe, nggak iso. Apalagi kalau sudah ngomong, Pak saya lagi ngefans sama lagu ini, maka lagu ini harus ada di dalam liturgi. Nggak bisa begitu. Itu untuk pelayan ya. Tapi untuk jemaat, apa maknanya? Pak saya kan nggak ambil bagian di dalam BL, nggak pernah jadi singer, nggak pernah ada di depan. Kayaknya pengetahuan ini nggak penting. Salah saudara. Saudara saat ini bisa melihat ibadah di banyak gereja ya. Ada anak-anak muda yang gini, wah ibadah di gereja baptis tuh nggak seru Pak. Lagunya itu enggak ngena. Kalau ibadah di sana Pak, lagunya ngena Pak. Semua itu tentang saya. Semua itu pergumulan, Tuhan memberkati saya dari awal sampai akhir. Itu ibadah untuk saudara atau untuk Tuhan? Maka ini penting saudara, supaya apa? Supaya kalau saudara memilih gereja, saudara itu memilih dengan benar. Contoh saudara sudah tidak di sini pindah keluar kota, saudara pengen tahu, cari tempat ibadah. Saudara itu harus perhitungkan semua ini, pertimbangkan semua ini. Kenapa? Karena kalau di dalam habit ibadah saja sudah salah, itu akan membentuk pikiran kita. Maka ada satu tokoh itu bilang begini, apa yang kita cintai dapat terbentuk melalui repetisi. Repetisi itu pengulangan saudara. Habit, kebiasaan.
dan latihan yang dilakukan. Kalau setiap ibadah, setiap minggu, dari awal sampai akhir ndak ono Injilnya, semua tentang berkat, semua tentang Tuhan tolong saya, Tuhan pergumulan saya. Setiap minggu saudara mendengar itu, hati saudara itu akan terbentuk. Oh, Yesus itu hanya tentang mujizat. Yesus hanya tentang memberi berkat. Yesus hanya tentang memberikan terobosan. Tetapi Injil tidak pernah dikumandangkan. Ya saudara, implementasinya sampai ke sana. Maka jadi jemaat itu tetap perlu pintar saudara. Tetap perlu pintar. Tetap perlu belajar. Supaya apa? Supaya saudara bisa hidup dengan benar. Semua diawali dari ibadah saudara. Karena ada banyak yang tidak pemuritan, tapi tetap datang ibadah. Maka di ibadah harus benar. Di ibadah harus tahu mana yang benar. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Injil harus senantiasa dikumandangkan. Dan saya mengatakan yang saya kasih garis miring ya. Injil harus terus dikumandangkan karena Injillah yang menjadi pembeda antara gereja dengan seminar, dengan arisan, dan perkumpulan lainnya. Kalau ada yang berkata, Pak kok Injil terus. Ya, terus apa salahnya gereja membahas Injil? Justru kalau gereja tidak pernah membahas Injil, kematian dan kebangkitan Kristus, maka tidak ada bedanya dengan perkumpulan, tidak ada bedanya dengan seminar-seminar motivasi. Justru saya mengatakan kalau saudara pengen jauh lebih banyak berkat, motivasi, datang saja ke seminar, tidak usah datang ke gereja. Di gereja, Injil harus dikumandangkan untuk menyadarkan saudara semuanya berdosa dan saudara semuanya dilayakkan oleh anugerah Allah. Nah kalau gereja tidak pernah bahas Injil, apalagi bahas Injil hanya Paskah dan apa biasanya? Natal. Paskah dan Natal itu selalu darah Kristus Pak. Wah kalau darah Kristus berkorban itu Jumat Agung, Paskah, Natal, kelahiran Yesus untuk menyelamatkan manusia. Selain itu, hanya soal tuntutan moralistik, maka saudara di luar lebih banyak. Tidak usah datang ke gereja. Karena gereja tempat mengumandangkan Injil, tempat mengingatkan saudara. Saudara terbatas, saudara lemah, saudara perlu Tuhan. Dan Yesus Kristus telah mati bagi saya dan saudara. Itu gereja. Kalau gereja tidak pernah mengumandangkan itu, berarti lebih baik pergi keluar sana saja. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Seluruh elemen ibadah bukan hanya khotbahnya yang harus berpusat kepada Injil dan Kristus, tetapi mulai dari awal sampai akhir, Kristuslah yang menjadi pusat. Di mana Allah Tritunggal bekerja dengan luar biasa dan keselamatan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yang kedua saudara, kalau yang pertama seluruh elemen ibadah harus berpusat kepada Kristus, yang kedua ibadah selalu tentang relasi dengan Allah dan sesama. Nah ini poin kuat tentang kongregasionalnya. Kongregasional itu menekankan tentang partisipasi jemaat saudara ya. Menekankan tentang partisipasi jemaat. Maka sebenarnya di dalam ibadah, itu sebenarnya komunikasi antar jemaat itu sangat diperlukan. Itu menjadi satu hal yang penting. Saudara pernah nggak datang ke gereja yang selama ibadah, tengok kanan dan kiri, itu menjadi hukum yang haram. Pernah saudara? Saya pernah. Ada gereja-gereja yang ibadah itu hanya duduk dan menghadap ke depan. Bahkan biasanya tepuk tangan enggak boleh. Biasa argumennya apa? Ibadah kok kayak guyonan, tepuk tangan, ono gandengan tangan gitu kan. Biasa ada lagu kan, ada yang gandengan tangan, lalu WL mengajak gandengan tangan. Ibadah kok kayak guyonan gini ya, kok kayak dolanan gitu saudara. Biasanya argumen-argumennya semacam itu. Maka ada banyak orang yang beranggapan ibadah itu harus tegang. Sekali lagi saudara ya, kalau ibadah harus serius, saya setuju ibadah harus serius. Tapi ada orang-orang tertentu yang punya pandangan ibadah harus tegang saudara. Jadi pujiannya juga enggak boleh. Biasanya yang semacam ini, band itu enggak boleh. Karena apa? Ibadahnya harus kusuk. Band itu enggak kusuk, bikin orang lompat-lompat. Ya kalau mau lompat-lompat ya enggak apa-apa toh wong ekspresi kepada Tuhan toh. Tapi saudara ada orang-orang yang demikian. Tetapi hari ini kita diingatkan ibadah bukan tentang hanya kita dan Allah, tetapi kita dan sesama. Nah kalau kita coba bedah ya beberapa lagu, nah ini kekayaan yang kita miliki saudara ya. Saudara ada lagu-lagu itu yang nuansa saudara ya, itu tentang kita dan Allah. Contohnya apa? Coba mengingat bendahara lagu. Hanya tentang kita dengan Allah. Biasanya lagunya itu ku dan mu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur
bagimu. Itu nuansanya apa? Pribadi. Ya nuansanya pribadi. Ada ku itu kan berarti aku ingin menyanyi, ingin bermazmur bagimu. Lalu apa lagi? Lagu NP juga ada, yang ku dan mu. Kok langsung seolah-olah ingatan lagu saudara hilang semua gitu ya. Apa ku dan mu apa? Yang tadi, yang mana? Oh ya, sebelum firman tadi ya. Piye nada nih tadi? Saya yang milih tapi saya enggak tahu nadanya. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Saudara, saya sengaja memilih lagu ini sebelum firman. Karena sekalipun ini nuansanya ku dan mu, perhatikan liriknya ya. Boleh ditampilkan kalau bisa LCD. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Pujian ini ngomong sebenarnya tentang personal, tentang aku dan Tuhan. Tetapi kalau ini dinyanyikan bersama-sama dan orang lain mendengar, ini sangat, kalau bahasa itu nyes sekali. Kayak kesonyok, ya kesonyok itu apa ya. Tapi saudara tahu ya kesonyok ya. Terjemahan di bawah ini. Kena es batu itu loh, nyes gitu. Kenapa? Karena pujiannya, boleh ditampilkan lagi Mbak. Itu ngomong soal Tuhan, bila hati kawanku itu terluka oleh karena tingkahku. Dan kehendakku ini hanya jadi panduku. Maksudnya aku ini melakukan segala sesuatu karena karepku dewe, maka ampunilah. Coba kalau saya nyanyikan itu, lalu saudara mendengar. Saudara kan, oh orang ini menyanyi ya, mohon ampun kalau dia menyakiti kawannya. Jadi ini nuansa personal, tapi ketika dinyanyikan bersama-sama, itu bisa memberkati. Maka benarlah kata firman Tuhan tadi, bahwa apa? Menyanyikanlah him, mazmur, nyanyian pujian untuk saling mengajar dan saling menegur. Itu nuansa personal. Yang nuansa bersama-sama apa? Tambah banyak lagi saudara kalau yang nuansa bersama-sama. 2 lagu praise yang tadi kita nyanyikan, Marilah Nobatkan Raja, Oleh Darah Anak Domba, itu semua komunal. Karena semuanya pakai kata kami, kita. Itu tentang apa? Tentang kebersamaan. Maka kalau kita nyanyi biasanya pujian paling akhir itu apa? NP pujian paling akhir apa? Tuhanmu memberkatimu. Itu kan Tuhanmu memberkatimu. Itu kan ngomong soal apa? Kebersamaan, komunal. Nah ada klip ya, yang pakai IG dan follow gereja kita pasti sudah melihat. Tetapi saya tahu ada banyak yang tidak punya IG dan mungkin kalaupun punya tapi tidak bersahabat dengan gereja kita. Tidak follow-followan dengan gereja kita. Bisa ditampilkan kalau suaranya juga ya, jangan lupa. Belum ada suaranya, diulang dulu ya. Nah, saudara nanti pilih ya, mana yang benar di antara. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu. Sudah stop. Saudara pilih yang mana? 1 atau 2? Tapi kalau saya tanya, biasa kita kan nyanyikan pujian ini ya saudara ya. Sering ya di gereja kita. Yang 1 atau yang 2? 1 kan saudara? Padahal kalau kita perhatikan liriknya, itu kan Tuhanmu. Tuhanmu itu Tuhannya, maksudnya kan kita ngomong ke teman ya. Tuhanmu itu memberkatimu loh. Tuhan itu menyinarimu dan melindungimu. Benar kan saudara begitu ya? Tapi kan kebanyakan kita, Tuhanmu memberkatimu. Sinkron enggak sama lagunya? Enggak. Maka itulah yang sebenarnya dimaksud dengan pujian. Sing as a congregational. Menyanyi kongregasional. Yaitu apa? Yang saling mandang satu dengan yang lain. Maka kemarin waktu
pelayan latihan tuh saya ingatkan. Ingat ya, khotbah besok itu ibadah yang kongregasional. Salah satu cirinya, waktu nyanyi, nyanyiannya komunal, kalian harus saling melihat satu dengan yang lain. Tadi saling melihat enggak? Wegang kabeh ngene ya. Sudah lupa semuanya. Padahal saudara, itu penting. Singer apalagi ya, singer itu penting. Karena singer ini bukan hanya menyanyi, tapi tugas singer itu membawa suasana. Betul ya? Tugas singer bukan hanya menyanyi tapi membawa suasana. Maka kalau pujiannya komunal, ya bolehlah sambil senyum gini loh saudara. Jemaat Tuhan kalau menyanyi komunal ya bolehlah sambil senyum, lihat kanan kiri gitu. Nanti kita coba. Pujian terakhirnya nanti adalah pujian komunal juga. Yaitu Tuhan Allah beserta engkau. Itu komunal, jelas sekali. Tuhan Allah beserta engkau. Itu kan kayak ngomong, Tuhan Allah itu beserta engkau loh ya. Gitu loh saudara. Coba ya, nanti pujian paling akhir itu pujian ini. Nah saya pengen melihat waktu nyanyi ini, coba saya hayati benar-benar. Dan coba dong kasih salam, kasih senyum, lihat kanan dan kirinya. Jadi ibadah itu enggak selalu hadap depan terus gitu loh saudara. Ibadah itu ada relasi vertikal dan horizontalnya. Itu yang benar. Ibadah yang kongregasional. Dan bahkan ada satu mazmur yang saya paling suka saudara. Karena apa? Itu sangat kaya sekali. Kaya itu maksudnya kaya tentang karya seninya itu bisa meresap gitu saudara. Kenapa saya katakan begitu? Mazmur ini berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nuansanya pribadi atau bersama-sama? Pribadi. Kita tanya, Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya bunyinya begini, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi dalam satu lagu itu berganti-ganti. Setelah ngomong personal dengan Tuhan, lalu kemudian ngomong terhadap sesama. Wah kaya sekali saudara, lagu macam begini. Tetapi biasanya yang begini-begini enggak disukain. Wah susah pak liriknya, nadanya susah pak. Biasanya lagu-lagu semacam ini ada di NP, ada di kidung. Kita perlu mengakui itu. Lagu-lagu yang sekarang boleh enggak dinyanyikan? Boleh. Tetapi hal-hal kedalaman teologis, kekayaan unsur seninya seperti mazmur yang dinyanyikan kadangkala tidak diperhatikan. Karena biasa lagu terkini itu hanya menekankan tentang apa? Enak dinyanyikan sesuai dengan kebutuhan kita, memenuhi emosi kita. Saya sekali lagi tidak anti dengan lagu kontemporer ya, yang bukan hymn, yang bukan NP, saya tidak anti itu. Tapi kita perlu mewaspadai atau kita perlu memperhatikan hal-hal yang detail semacam ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kemudian artinya lagu tertentu hanya untuk Tuhan dan lagu tertentu hanya untuk sesama? Jawabannya tidak. Sekalipun saudara menyanyi nuansanya pribadi, itu tetap bisa memberkati jemaat yang lain. Karena dinyanyikan bersama-sama. Dan sekalipun nuansanya adalah untuk sesama, Tuhanmu memberkatimu, Tuhan Allah beserta engkau, tetap itu menjadi persembahan yang indah dan berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena dinyanyikan pasti semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada rumusnya, kalau nyanyi lagu ini tujuannya hanya untuk sesama. Kalau nyanyi lagu ini untuk Tuhan saja. Tidak, pasti itu bekerja bersama-sama. Tidak ada lagu yang hanya salah satu untuk Tuhan atau untuk manusia saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, tadi yang kedua ya. Yang ketiga, nyanyian jemaat harus berguna untuk mengajar dan menegur satu dengan yang lain. Apakah ada nyanyian jemaat yang tidak mengajar dan tidak menegur? Jawabannya ada. Dan seringkali kalau kita tidak teliti itu dinyanyikan atau dinyanyikan di dalam gereja. Nah saya berusaha keras untuk pujian-pujian yang secara konsep atau secara praktis salah, atau bahkan justru secara doktrinal salah, berarti itu harus dihindari. Nah secara praktis itu maksudnya apa? Coba saudara lihat lagu setelah ini, slide-nya dilanjutkan. Siapa yang sering nyanyi lagu ini? Berkat anak cucu itu kan favorit ya. Oh ini lagu dari simbah-simbah saya ini. Dulu saya kalau biasanya dinaikkan pada waktu apa? Persembahan. Apakah ini salah? Mungkin bisa perdebatan. Tetapi kalau saya menjadi WL, saya tidak akan pernah memakai lagu ini. Kenapa? Coba perhatikan liriknya.
Begitu besar kasih Allah pada kita. Jadi ini ngomong tentang besarnya kasih Allah. Kasih Allah yang besar sekali. Kalau saudara membaca ayat yang pertama ini, baris pertama, pikiran saudara kalau ayat Alkitab langsung lari kemana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih terbesar Allah itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang mati dan menyelamatkan kita. Tetapi saudara lihat, baris ketiga, 2, 3, 4 sampai yang terakhir. Siapa yang jadi fokusnya? Diri kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Saya itu nyari di mana sih miskin jadi kaya di Alkitab tuh? Tuhan pernah berjanji gak menjadikan kita miskin lalu jadi kaya raya? Kalau ada boleh kasih tahu ke saya. Kok saya belum pernah menemukan janji semacam ini. Lalu dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang percaya yang anak cucunya tidak meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi semua tentang ngomong apa? Berkat jasmani. Padahal sebenarnya kasih terbesar Allah itu tentang pribadi Yesus Kristus yang mati buat kita. Tetapi lirik setelahnya semuanya mengajarkan tentang apa? Kalau saya boleh bilang, ini mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Kenapa? Karena semuanya ngomong tentang kemakmuran. Secara tersirat ini mengatakan kalau kamu ikut Yesus, maka kamu tidak boleh miskin. Kamu jadi kaya. Tidak ada penjelasan yang lain dari lagu ini. Maka tadi saya mengatakan benar atau salah mungkin bisa perdebatan. Tetapi kalau saya diizinkan, saya tidak akan menyanyikan ini bersama dengan jemaat. Karena nilai pengajarannya tidak ada. Saya tidak menolak Tuhan memberkati kita, tidak. Tetapi kalau fokusnya ke sana, dan kalau saudara membaca dan menilik liriknya, pusatnya adalah ke sana. Pusatnya adalah tentang kekayaan, kemakmuran kita. Ini salah secara praktis, fokusnya yang keliru. Ini masih mending. Tapi kalau sudah doktrinnya keliru, biasanya ada banyak lagu yang doktrin keliru, itu tentang Allah Tritunggal. Contohnya apa? Sangat sering kita naikkan. Boleh dilanjutkan? Saudara, jadikan kami satu. Coba hayati dulu liriknya, lalu salahnya di mana? Kita kan sering ya nyanyi nih. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Nah yang saya kasih warna ungu saudara. Saudara tahu beda salahnya di mana? Saudara ada konsep yang keliru tentang Allah Tritunggal di sana. Kalau kita baris pertama ya, kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Saudara menebak Mu di sana siapa? Allah, iya tahu. Jangan Allah, maksud saya Allah Bapa atau Allah Anak atau Allah Roh Kudus, begitu saudara. Siapa? Bapa. Lalu agar kami saling melengkapi tubuh, berarti kan masih sama kan? Mu-nya berarti kalau atas Bapa, yang ketiga apa? Bapa. Terus seperti Kau dan Yesus adalah satu, cocok. Seperti Kau adalah Bapa dan Yesus adalah satu. Tidak ada yang salah. Tapi sejak kapan Bapa punya tubuh? Bukankah yang punya tubuh adalah siapa? Anak. Saya tidak pernah tahu Bapa punya tubuh, tidak pernah. Sebutan tubuh itu hanya diberikan kepada Kristus. Tubuh Kristus itu gerejanya. Dan lagu ini itu membahas soal gereja. Makanya refnya jadikan kami satu. Seperti kerinduan-Mu. Siapa yang rindu gerejanya bersatu? Yohanes 17 itu Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Jadi kalau mau nyanyi ini harusnya diganti apa? Seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kau-nya itu adalah Yesus. Karena yang punya tubuh adalah Yesus. Saudara, ini hal yang sepertinya remeh-temeh. Tapi di dalam kita memuji Tuhan, seharusnya ini diperhatikan. Dan seharusnya pujian ini, kalau mau dinyanyikan di dalam jemaat, maka Yesusnya harus diganti dengan Bapa. Supaya benar. Maka kau, tubuhmu, hadapanmu itu soal tentang Yesus semuanya. Saudara nangkap ya? Ternyata ada banyak lagu yang familiar, yang sering dinyanyikan, tapi salah secara doktrinal. Dan terakhir, mungkin saya jarang mendengar lagu ini, tapi saya yakin semua pasti tahu lagunya. Abba ya Bapa, tahu ya? Ini ada nih. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa.
Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Salahnya di mana? Sejak kapan Bapa dipanggil Yesus? Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Tidak bisa Bapa itu dipanggil Yesus, Bapa itu pribadi kok. Yesus juga pribadi, Roh Kudus juga pribadi. Kalau kita memanggil Bapa dengan Yesus, kita terjebak pada aliran yang keliru yaitu modalistik. Modalistik itu bidat saudara. Nah kalau kita menyanyikan lagu ini berarti kita menyembah atau mengamini ajaran bidat. Bidat itu ajaran sesat. Saudara sekali lagi ya, kalau Allah Tritunggalnya keliru, itu layak disebut bidat, itu layak disebut ajaran sesat. Dan kalau lagu yang kita nyanyikan keliru di dalam Allah Tritunggal, berarti kita sedang menyanyikan ajaran bidat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan hal-hal yang semacam ini, makanya kalau nyanyi itu jangan diperhatikan enaknya saja. Biasanya, pokoknya lagunya enak, adus barang gitu ya, nyanyi diulang kali, mandi pokoknya nyanyi lagu itu. Karena apa? Hanya karena enak nadanya. Liriknya relevan sama saya, jangan diperhatikan tentang makna teologisnya. Nah ini yang ketiga, itu sebabnya pujian itu harus saling mengajar dan harus saling menegur. Ketika kita menyanyikan pujian yang benar, maka itu bisa saling mengajar satu dengan yang lainnya. Dan terakhir saudara, di dalam ibadah yang kongregasional yang terakhir adalah nilai pelayanan kita harus keluar dari nilai Injil. Bisa dilanjutkan slide-nya. Filosofi pelayanan kita di dalam ibadah harus keluar dari nilai Injil. Nah ini selalu saya tekankan dan saya selalu ulang-ulang kepada seluruh pelayan. Bahwa di dalam ibadah yang di panggung itu melayani jemaat. Yang di panggung itu melayani jemaat, itu filosofi yang mendalam. Kalau keliru filosofinya ini, saudara pasti akan keliru di dalam hal praktis lainnya. Yang di panggung melayani jemaat, milih nada, pakai nada kita yang suaranya memang merdu luar biasa sehingga terlalu tinggi, atau menyesuaikan jemaat. Saya sudah pernah sampaikan ini ya, menyesuaikan jemaat. Jemaat itu tidak semuanya isok nyanyi. Kadang do re mi fa sol la si do, itu do re mi fa sol la si do, datar loh saudara. Nah kalau kita terlalu tinggi, jemaat yang modelnya memang gak terlalu bisa menyanyi, pasti akan sangat kesulitan. Maka filosofinya yang di atas, jenengan di atas, itu melayani yang di bawah. Maka kemarin kalau aransemen musik, apik boleh. Tapi syaratnya satu, jemaat ora bingung mlebune. Biasanya terjebak begitu ya, pemain musik, wah ini biasanya ngulik dari YouTube gitu ya. Kita pengen plek itu sama. Terus kemudian wah jeluwimet. WL bingung masuk, jemaatnya bingung masuk. Ya tidak berguna juga. Jadi apa yang kita kerjakan di atas itu dalam rangka melayani jemaat. Bahkan sampai kepada son. Kemarin saya bilang ke operator son hari ini tuh Pak Yuda. Pak, tolong ukur ibadah kongregasional yang benar. Kalau saya, misalkan saya duduk di situ, saya harus bisa dengar suaranya Kutito dan Cevlo. Kalau Mbak Lis duduk di situ, Mbak Lis harus dengar suaranya Bu Maya. Itu baru benar. Pengaturan volume sound. Nah tadi saudara bisa dengar gak nyanyian sebelahnya nyanyi dengar gak? Enggak ya? Coba tanya, mau kue nyanyi apa? Jangan-jangan enggak nyanyi, makanya enggak dengar. Tapi itu tolak ukurnya saudara, kalau samping kita sudah menyanyi dan kita tidak bisa mendengar, berarti volumenya kekencengan. Lupa kan yang penting kan kenceng, semakin kenceng kan semakin mendengar, itu enggak ada bedanya dengan konser. Konser aja loh, di dalam beberapa konser yang saya temui di dalam Instagram, saya jarang sekali nonton konser. Di Instagram saya lihat, semuanya itu nyanyi kedengeran kok. Apalagi biasanya kalau mic-nya itu diberikan ke penonton gitu ya. Ayo penonton gitu kan nyanyi semua sudah ya, dengar. Nah kalau ibadah, jemaat saling nyanyi gak saling mendengar, berarti gak ada bedanya dengan apa? Konser. Dan jauh lebih parah dari konser sebenarnya. Nah hal-hal semacam ini adalah filosofi pelayanan. Keluar dari apa nilai Injil. Yaitu menghargai orang lain, merendahkan diri, dan menempatkan jemaat sebagai orang yang dilayani. Dan terakhir itu tentang cara berpakaian. Cara berpakaian saudara ya. Nah saya pernah bahas ini untuk menutup khotbah saya hari ini. Saya pernah bahas ini di waktu persekutuan pelayan di tempat penerima tamu. Kalau yang waktu itu ikut pasti ingat. Waktu itu penerima tamu itu bingung menentukan, wah kalau penerima tamu enaknya ini ditentukan aja kostumnya gitu ya. Nah, kostumnya apa? Ada beberapa yang formal aja pakai jas gitu. Wah ini penerima tamu harus pengkhotbah rapi penerima tamunya gitu saudara ya. Pakai jas semua, lalu di jasnya dikasih apa biasanya?
Bunga salib? Bunga aja ya. Bunga salib terlalu besar ya. Nah ini enaknya gimana? Apa enggak usah gitu ya. Nah prinsip di dalam berpakaian pelayan Tuhan, saudara ya, pelayan Tuhan. Prinsip aja, kalau kita hanya menentukan, oh pokoknya harus jas saja dan lain saja, itu akan terjebak pada legalisme. Prinsipnya adalah jangan sampai terjebak pada satu legalisme, yang kedua liberalisme. Apa legalisme? Legalisme itu yang selalu bilang, wes kostumnya harus ini, semuanya harus ikut ini. Pelayan itu harus jas, jasnya harus hitam, sepatunya harus pantofel. Nah saudara itu menjadi standar yang baru, itu legalisme yang baru. Legalisme yang sekarang, yang berkembang di gereja sekarang, itu legalisme. Tapi juga jangan terjebak pada liberalisme. Sembarang, gawe kaos yo sakarmu ora apa-apa. Kan gak boleh legalisme. Kaosan ora apa-apa, pelayan dek ngarep, sendalan ora apa-apa gitu. Itu juga liberalisme. Maka kita harus ada di tengah, saudara. Di tengah. Selama itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka kita bisa menerapkan hal itu. Maka kalau penerima tamu, wis ndak usah lah jasan, pakai baju yang kompakan aja ya, batik-batik semua, biru-biru semua gitu. Nah itu cukuplah. Pelayan juga demikian begitu ya. Pelayan ini tadi warnanya sepakatan earth tone. Saudara tahu warna earth tone? Oh, earth tone ya. Earth tone itu warna bumi saudara. Makanya coklat-coklat, hijau-hijau gitu ya. Ada yang salah kostum gak hari ini? Gak ada ya. Earth tone. Jadi itu prinsip memilih berpakaian, wes enggak usah semuanya itu harus ini, enggak perlu saudara. Maka saya selalu pelan-pelan, kalau saudara mengamati saya itu pernah pakai jas rapi, kemeja, pakai dasi, pakai pantofel. Pernah saudara? Pernah. Tapi saudara pernah lihat saya enggak pakai jas, lalu pakai kaos? Pernah? Pernah. Dan mungkin beberapa minggu yang akan datang, saya hanya pakai celana panjang dan pakai kemeja saja. Enggak pakai dasi, enggak pakai jas. Kenapa? Karena bukan itu esensinya. Bukan soal apa yang kita pakai. Dan kalau saya berpikir, seharusnya seorang pendeta itu tidak terlalu menaruh gap yang terlalu jauh dengan jemaatnya. Ya kalau jemaatnya pakaiannya lo biasa-biasa, pendetanya jasan terus. Justru itu akan menimbulkan apa? Gap. Menimbulkan gap. Dan saya tidak suka itu. Dan menurut saya itu tidak sesuai dengan nilai Injil. Seharusnya tidak usahlah terlalu membedakan diri antara pendeta dan jemaat. Makanya saya mulai perlahan-lahan gak pakai dasi. Dulu saya selalu pakai apa? Wah saya dulu rapi saudara ya. Selalu jasan, selalu dasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya kadang pakai kemeja, kadang saya gak pakai jas, gak pakai dasi. Yang penting saya pakai baju saudara ya. Itu yang jauh lebih penting. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan itu semua adalah prinsip yang lahir itu dari nilai Injil. Maka nilai Injil itu gak hanya Yesus mati dan bangkit. Tapi nilainya apa diimplementasikan dalam hidup kita. Dan hari ini kita belajar di dalam ibadah. Saya berharap ketika kita selesai mendengar firman Tuhan ini, kita boleh disegarkan. Bahwa ibadah yang kongregasional adalah ibadah yang demikian semua yang tadi saya sampaikan. Sehingga saat ini ibadah kita lebih dinamis. Ya, bukan ibadah yang selalu tegang dan kaku, tetapi jauh lebih dinamis. Bapak Ibu mari kita berdiri bersama. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Kita akan naikkan satu pujian, yaitu Satu Kita Sekalian. Nah saudara silahkan perhatikan, pujian ini adalah pujian komunal. Maka saya berharap